serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil Pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU maksud kami, dan menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Dan dengan terang-terangan anaknya diangkat. Assalamualaikum. Saudara-saudaraku di sini teman-teman, kita menggunakan hak. Rasa ini pun sempat memanas tadi. Bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun, kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Istimewa dan gerakan penegak kedaulatan rakyat. Unjuk rasa digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret, kawasan titik 0 km Jumat siang. Massa juga menandatangani petisi mendukung hak angket. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Massa juga mendesak DPR untuk meminta tanggung jawab pemerintah atas politisasi bansos dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga mempengaruhi proses pemilu. Pada intinya mendorong dilakukannya hak angket oleh DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala negara dalam mempengaruhi proses pemilu, kemudian juga politisasi bansos, dan yang terakhir adalah pelanggaran pemilu. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa juga menyatakan bahwa pemilu saat ini dinilai merupakan pemilihan umum yang diwarnai dengan curangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Unjuk rasa digelar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel Menggugat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Sulsel di Jalan Andi Pangeran Vetarani, Kota Makassar. Ratusan massa aksi yang didominasi dari kaum emak-emak ini berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk dengan harapan apa yang menjadi aspirasi mereka dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti seluruh komisioner KPU Sulsel. Massa aksi menilai server Sirekap milik KPU sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan, sehingga terkoneksi dengan berbagai lembaga survei Quickcon dan mengunci angka 57-58% untuk kemenangan pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Untuk itu, massa aksi mendesak Bawaslu, KPU, serta penegak hukum lainnya agar segera membentuk tim audit forensik IT server KPU yang melibatkan tim independen. Diskualifikasi paslon 02 karena sudah menabrak aturan. Oke, yang ketiga adalah turunkan harga sembako. Hari ini memang Jokowi membagi-bagi sembako, tapi justru sembako ini semakin naik, rakyat semakin menjerit. Ingat Pak, bapak ibu-ibu yang semua datang demo menjerit kenaikan karena efek dari kenaikan harga sembako. Aksi massa yang juga dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Sulsel. Para pendemo mendesak Ketua MPR dan DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin iNews melaporkan. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU RI yang tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Seperti yang sempat diperlihatkan dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu, hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan, tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar
dari yang ditampilkan Sirekap. Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik mengaku kecewa dengan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ada trust di situ karena beberapa kali statement dan komitmen KPU terkait dengan perbaikan Sirekap ini tidak pernah terjadi. Klaimnya sudah dilakukan tetapi di dalam hasilnya itu selalu saja tidak ada sinkronisasi terkait dengan jumlah. Bahkan yang lebih ekstrim adalah ketika Partai Perindo melakukan rekap terhadap C hasil yang ada di Sirekap itu jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah yang ada ditampilkan oleh Sirekap. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen. Perludem sebagai pemohon menyatakan ketentuan ambang batas menyebabkan terbuangnya perkumpulan suara pemilih pada pemilu. MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. Menurut MK, undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa sempat memanas, bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa yang lain yang punya tujuan berbeda. Namun kericuan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa menilai hak angket merupakan cara terbaik untuk menegakkan proses demokrasi sekaligus mengajarkan cara berpolitik yang bersih dan juga sehat. Inilah video yang memperlihatkan jalan pemukiman warga di Kampung Sandahyang, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Muspika Kecamatan Mandalawangi yang mengetahui informasi tersebut langsung membongkar bersama warga setempat. Tumpukan batu yang sempat memutus akses warga setempat dilakukan oleh salah seorang calon legislatif di kabupaten yang kecewa karena suara pemilih di wilayah tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Warga terganggu dengan tumpukan batu hingga harus memutar arah dan mencari jalan lain. Gara-gara itu ada salah katanya yang kecewa, suaranya sedikit kayak gitu. Jadi ya mungkin dia juga kesal kali ya. Udah akhirnya mungkin ditutup lah jalan itu. Tapi udah sekarang udah dibuka lagi sih. Kemarin sempat musyawarah sama warga sama para hukum gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dibuka lagi. Salah satu caleg calon anggota Dewan DPRD yang kecewa terhadap masyarakat di jalan itu dikarenakan suaranya tidak tercapai target. Nah, jalan itu katanya dulu kan udah lama ya merupakan hibah keluarganya. Selain itu, pihak Kecamatan Mandalawangi akan menempuh jalur hukum
jika ada caleg gagal yang berulah mengganggu ketertiban masyarakat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ditetapkan tersangka setelah diketahui memalsukan identitasnya saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Caleg yang menjadi tersangka diketahui ternyata seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di Tanah Toraja. Tersangka terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 520 tentang dokumen palsu menjadi caleg. Saat mendaftar, tersangka mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa surat pemberitahuan batas pensiun dari BKN untuk mengubah status di KTP dari ASN menjadi pensiunan. Yang diperlihatkan ke kami termasuk dalam SK yang dimasukkan sebagai pendaftaran calon yang tidak terpenuhi. Itu salah satu. Dari partai apa, Bu? Dari PSI. Dengan demikian, pada Mei 2023 itu Musa masih aktif dan berstatus PNS, yang mana di salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Tanah Toraja. Akibat perbuatannya, pelaku pemalsuan identitas telah dijatuhi hukuman vonis 1 tahun 2 bulan penjara. Tersangka juga didenda 50 juta dan kini menjalani hukuman di Rutan Kelas 2B Makale, Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Satreskrim Polres Kediri Kota melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan Bintang Balkis Maulana, santri Ponpes Al-Hanifiyah, Kota Kediri. Sebanyak 55 adegan diperagakan keempat tersangka, meliputi 3 adegan di TKP pertama, 12 adegan di TKP kedua, dan 40 adegan di TKP ketiga, yakni tanggal 18, 21, 22, dan 23 Februari. Para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban secara berulang hingga menyebabkan korban tewas. Supaya ada kesesuaian antara keterangan tersangka, keterangan saksi dengan yang dia perbuat, supaya sesuai antara keterangan dengan yang dilakukan. Jadi sampai saat ini semuanya masih sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum tersangka menerangkan para tersangka menganiaya korban karena jengkel. Korban sulit dinasehati untuk sholat. Ya, menurut keterangan anak, karena Bintang itu bilang ke orang tuanya bahwa dia sakit itu disuruh kerja. Padahal itu tidak begitu. Jadi dinasihatinlah oleh si anak ini bahwa jangan ngomong yang nggak benar gitu ya, sama Bintang nggak ikutan sholat jamaah. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jawa Timur, Muhammad As'adul Anam menyatakan, Pondok Pesantren Al-Hanifiyah, tempat korban menuntut ilmu, tidak memiliki izin operasional alias ilegal. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Status ilegal Ponpes Al-Hanifiyah membuat Kanwil Kemenak Jawa Timur tidak bisa melakukan tindakan secara administrasi dan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian.
Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Penyidikan kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adante Khalif alias Dante, terus berlanjut. Selain menggelar rekonstruksi, polisi juga telah memeriksa 29 orang saksi dan 9 orang saksi ahli. Total kita sudah memeriksa saksi sebanyak 29 orang. Kemudian kita juga melengkapi dengan pemeriksaan saksi ahli sejumlah 9 orang dan kita juga sudah melakukan pemeriksaan tersangka. Salah satu temuan ahli digital forensik adalah jejak digital tersangka YA yang menelusuri internet untuk mengecek ada tidaknya CCTV di kolam renang menggunakan ponsel. Tak hanya itu, perilaku tersangka di kolam renang juga menjadi sorotan. Pelaku beberapa kali menoleh ke kanan dan kiri maupun ke arah CCTV sebelum dan saat menenggelamkan Dante. Atas temuan tersebut, polisi terus mendalami dugaan pembunuhan berencana dalam kasus ini. Itu ditemukan fakta tersangka YA ini melakukan googling, browsing dalam perjalanannya ke kolam renang. Dia itu googling. Apa yang di-googling? CCTV yang ada di kolam renang tersebut. Walaupun temuan ini tidak diakui oleh tersangka, ya boleh-boleh saja, karena tersangka itu antara lain juga diam, mengingkari, karena tersangka tidak punya kewajiban membuktikan, penyidiklah yang membuktikan. Inilah yang fakta yang ditemukan dan dilakukan pendalaman. Seperti kita ketahui bahwa salah satu persangkaan pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah 340, pembunuhan berencana. Inilah yang terus didalami dan akan didalami terus. Menurut ahli psikologi forensik, ada 4 unsur yang bisa digunakan untuk memastikan ada tidaknya perencanaan dalam tindak pidana, yaitu target, insentif, sumber daya, dan risiko. Perilaku tersangka yang mengecek keberadaan CCTV bisa dikategorikan sebagai unsur risiko. Dari bahwa tersangka ini melakukan googling terkait dengan lokasi CCTV di kolam renang, maka ini bisa kita tafsirkan bahwa boleh jadi ini merupakan cerminan dari unsur resiko. Yang saya maksud adalah tersangka sudah melakukan kalkulasi tentang kemungkinan resiko yang akan dia alami ketika dia melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu konsekuensinya dia harus mengelola semaksimal mungkin, bahkan menghilangkan resiko yang bisa dia hadapi. Misalnya dengan merusak TKP, menghilangkan barang bukti, mengacaukan rekaman CCTV, mempengaruhi saksi, membangun alibi, atau segala strategi lainnya ditujukan untuk memastikan bahwa unsur resiko berada dalam kendali. Kematian Dante, bocah laki-laki berusia 6 tahun ini, menggegerkan publik. Dante ditenggelamkan YA yang merupakan kekasih ibunya Tamara Tiasmara. Peristiwa terjadi di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. YA berdalih melatih pernapasan korban. Namun nyatanya ia menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Dante akhirnya meninggal dunia akibat masuknya air ke dalam saluran pernapasan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk mengecek simulasi pemberian makan siang gratis. Menurut Airlangga,
paket makan siang gratis senilai Rp15.000 di simulasi ini telah memenuhi kandungan gizi serta kalori dan protein yang tercukupi. Meski program makan siang gratis identik dengan program paslon Capres-Cawapres Prabowo Gibran, namun Erlangga mengklaim dirinya hadir karena diundang oleh pihak sekolah yang berperan sebagai sukarelawan. Erlangga menegaskan jika simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug merupakan inisiatif sekolah dan bukan pemerintah. Karena sebenarnya ini yang volunteer, ini kan semua volunteer siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini representasi Indonesia. Terkait anggaran, Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan jika program makan siang gratis sudah mulai disiapkan dalam RAPBN 2025, sementara simulasi ini dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Anggaran ini dari... Berarti belum masuk APBN, Pak? Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Oh. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Dalam simulasi ini terdapat 4 menu makan siang untuk anak-anak, terdiri atas karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah yang diklaim mengandung 500 lebih kalori, serta 20 lebih gram protein. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sejumlah harga barang kebutuhan pokok dan pangan di Pasar Baru Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan harga beras saat ini masih tinggi, rata-rata harga per liternya naik sekitar Rp5.000. Tidak hanya beras, kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lain seperti telur, gula, hingga minyak goreng. 20 ya Bu ya? Sekarang udah turun ya kan 11.000 yang udah bagus, sekarang di 15 sampai 16.000. Terus kayak gula dari 16, sekarang ke 18. Minyak juga yang tadinya yang bermerek itu kisaran 18, sekarang sampai ke 20. Sementara itu tingginya harga beras juga dirasakan oleh masyarakat di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat. Harga jenis beras medium dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram, sedangkan harga beras premium masih di angka Rp18.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan pembagian beras murah yang merata. Paling bagus 17.5 sampai 18.000 ya. Bu, Ibu dapat bantuan nggak dari pemerintah? Enggak. Jualan gorengan Ibu nggak ada bantuan. Oh gitu nggak? Ya. Ini beli berapa banyak, Bu? 1,5 kilo, kadang-kadang 2 kilo. Cukup berapa lama itu, Bu? Oh, 1 hari. Wah, 1 hari. Oh jadi kalau beli 1 kilo gitu. Semakin mendekati bulan suci Ramadan, tentunya permintaan kebutuhan pokok dan pangan masyarakat akan meningkat. Diharapkan pemerintah segera bisa menurunkan harga agar tidak memberatkan masyarakat. Dari Bekasi dan Cimahi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau proses pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan Wellington, Selandia Baru. Hal ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap rumah pemotongan hewan milik perusahaan Taylor Preston yang memperoleh pengakuan halal dari lembaga halal di Selandia Baru dan memperoleh endorsement dari Halal Indonesia. Tak hanya itu, produk halal menjadi salah satu misi Wapres yang berpotensi mendongkrak neraca perdagangan Indonesia Selandia Baru. Ya tentu, dan kita ingin juga, tapi yang besar lagi selain sapi itu juga keju ya. Keju, susu. Ada keju susu dari sini ya. Dan dari kita rempah-rempah ya, dan produk-produk kita. Jadi memang timbal baliknya. Kalau dari sini daging sapi, domba, keju, kemudian susu. Bahkan keju sangat besar dari sini. Ya. Dan bukan hanya satu perusahaan ini, jadi ada beberapa perusahaan penyembelihan di sini. Ya.
Taylor Preston Limited merupakan perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 1991. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan ekspor daging berkualitas dan berlokasi di Ngauranga, George Wellington, Selandia Baru. Dari Wellington, Selandia Baru, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Sebuah video milik tentara Israel beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tentara Israel diduga menyerang iring-iringan truk yang membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan, minuman, dan obat-obatan. Tidak hanya itu, Israel juga diduga menyerang warga Gaza yang sedang antri bantuan. Serangan diduga menggunakan drone dan roket yang diluncurkan dari markas mereka di Israel. Tentara Israel membantah serangan ini. Israel memastikan truk-truk yang membawa bantuan akan dikawal ketat. Israel juga beralasan warga Gaza yang meninggal diduga akibat berdesak-desakan saat berebut bantuan. As these vital humanitarian supplies were making their way towards Gazans in need, thousands of Gazans dispensed upon the trucks. Some began violently pushing and even trampling other Gazans to death, looting the humanitarian supplies. The unfortunate incident resulted in dozens of Gazans killed and injured. Ternyata serangan tidak hanya dilakukan dari udara. Dalam video yang beredar di media sosial, tentara Israel juga menyerang warga yang mengungsi dari darat. Tank-tank Israel terus merangsek dan menembaki warga yang antri mengambil makanan, air bersih, dan obat-obatan. Warga Gaza harus mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan bantuan kemanusiaan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Penjualan aset negara notaris ditetapkan tersangka. Rumah sakit di Lubuk Linggau tolak pasien melahirkan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Jual aset Yayasan Batanghari 9 milik Pemprov Sumsel yang berada di Yogyakarta hingga rugikan negara sebesar 10 miliar. Kejati Sumsel tetapkan pengurus yayasan dan seorang notaris jadi tersangka. Setelah ditangkap dan diperiksa selama 3 jam oleh tim penyidik Kejati Sumsel, EM seorang notaris di Palembang dan ZT mantan pengurus Yayasan Batanghari 9 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari 9 milik Pemprov Sumsel berupa asrama mahasiswa. Keduanya langsung ditahan di lapas perempuan kelas 2A Palembang selama 20 hari ke depan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Menurut keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel, modus yang dilakukan para tersangka yakni berawal dari tersangka AS yang sudah meninggal dunia selaku mantan pengurus yayasan di tahun 2015, meminta kepada tersangka EM seorang notaris di Palembang untuk menerbitkan akta pendirian yayasan. Setelah akta diterbitkan, tersangka almarhum AS kemudian menerbitkan surat kuasa kepada tersangka ZT untuk menjual aset yayasan. Akibat ulah para tersangka ini, negara mengalami kerugian mencapai 10 miliar rupiah. 97 yang dibuat oleh EM atas permintaan SJ dengan MR. Jadi mereka berdua itu datang
Kemudian setelah dibuatnya akta itulah yang dijadikan oleh SY, kemudian MR untuk terjadinya transaksi jual beli yang memang aset yang dijualkan itu aset Yayasan Batanghari 9. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Satu rumah di Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur Lahat terancam longsor. Tidak adanya respon dari Pemda setempat membuat pemilik rumah memutuskan pindah dan membongkar bangunan untuk menekan kerugian. Salah satu warga pemilik rumah di Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat memilih pindah karena tempat tinggalnya terancam longsor. Ahmad Gunawan, pemilik rumah, mengaku jarak longsor antara rumah dan tanah yang sudah ambles sangat dekat. Rumahnya ditempati keluarganya sudah terancam ambruk terbawa tanah. Setelah melapor dan tidak direspon Pemda Lahat, pihaknya akhirnya memilih pindah dengan membawa material bangunan yang masih bisa digunakan. Rumah yang ditempati sudah berbahaya karena bisa sewaktu-waktu akan terjadi longsor akibat kikisan air Sungai Kikim. Yang terjadi beberapa tahun yang lalu, Pak, sehubungan dengan ini rumah kita mau hanyut, jadi kita bongkar inisiatif untuk memanfaatkan bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan, Pak. Karena selama ini kita sudah mengadakan usulan dan Bapak Kadis juga sudah mengadakan program ke Pemkab, tapi sampai saat ini, Pak, belum ada tanggapan, Pak, yang serius, Pak. Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa tembok penahan agar rumah tidak roboh. Peristiwa ini memang sudah terjadi beberapa tahun lalu, namun belum begitu lebar seperti saat ini. Karena tidak ditangani, guguran tanah terus melebar. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Oku Timur meringkus tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Tersangka diamankan beserta barang bukti 2 paket kecil narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp300.000. Tersangka yang bernama Panji Nur Cahyono, 35 tahun, pria asal desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banjuasin, diringkus oleh pihak yang berwajib lantaran tertangkap tangan memiliki barang terlarang. Menurut Kasat Narkoba Polres Oku Timur, anggota mendapatkan informasi dari masyarakat, tersangka yang berprofesi sebagai sopir mobil box sering melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu. Anggota yang mendapatkan informasi tersebut bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan, dan hasilnya didapat 2 paket klip kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan tersangka di dalam dompet pribadi miliknya. Tersangka yang tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak berkutik dan hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke Mapolres Oku Timur. Maka melakukan sweeping di sepanjang jalan Kecamatan Blitar didapat dicurigai ada mobil box yang dikendari oleh saudara Cahyo dan segera dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dompet. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Oknum dokter diduga lakukan pelecehan ke istri pasien. Informasinya sesaat lagi. Tolong bel ke dokternya ya. Sekarang. Kalau dokter itu Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan.
untuk masa depan kita, teman-teman. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Iya. Kita peras itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang dokter spesialis tulang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri pasien di salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang dokter spesialis tulang atau ortopedi inisial MY diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri seorang pasien yang tengah dirawat. Kejadian terjadi di salah satu rumah sakit yang berada di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 20 Desember 2023 lalu. Saat peristiwa itu terjadi, korban berinisial TAF berusia 22 tahun warga Kecamatan Pelaju, Palembang tengah menjaga suaminya yang dirawat akibat kecelakaan kerja. Namun saat perawatan, pelaku yang merupakan dokter yang menangani suami korban menawarkan suntik vitamin terhadap korban. Sempat ditolak oleh korban, namun dokter tersebut tetap memaksa melakukan suntikan. Setelah proses penyuntikan, korban langsung tak sadarkan diri. Namun setelah beberapa saat korban tersadar dengan kondisi pakaian sudah separuh terbuka dan sang dokter masih berada di tempat dengan mengeluarkan alat vitalnya. Korban yang merasa dilecehkan melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pada tanggal 21 Desember 2023 lalu dengan dugaan tindak pidana asusila.
pada saat diinfus 2 kali disuntik itu pasien tersebut tidak sadar, langsung pusing dan seketika tidak sadar. Dan dokter itu keluar dari tirai, langsung menemui klien kami sebagai korban ini, istri dari pasien tersebut, ya kan? Dia mengatakan seperti ini. Nah, sini tangannya. Kenapa, Dok? Kata klien kami ini, istri pasien ini kan. Kenapa, Dok? Dia bilang kan. Nah, ini tidak apa-apa, ini cuma vitamin doang, dia bilang gitu. Tidak usah, Dok, aku lagi hamil kecil, aku juga bukan pasien, seperti itu kan. Tidak apa-apa, ini cuma vitamin. Sini, langsung diambillah tangan tadi, ya kan? Klien kita ini, istri dari pasien tersebut, dicucuklah di tangan, setengah impuls. Kalau dasar pengakuan dari klien kita itu setengah impuls, dicucuk di tangan. Nah, seketika itulah bahwa klien kami itu langsung tidak sadar, langsung pusing, tidak sadar. Nah, dalam keadaan tidak sadar itulah oknum dari dokter tersebut itu kan berbuat tidak senonoh. Nah, pada saat klien kami ini bangun, istri dari pasien tadi bangun, itu mohon maaf, bra itu sudah tersingkap ke atas, sudah itu oknum dokter tersebut yang di samping itu, ya kan, itu dalam keadaan mengeluarkan kemaluannya. Dia tidak ada konfirmasi, termasuk rumah sakitnya pun melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena seharusnya ini terlebih dahulu, ditanyain terlebih dahulu, diperiksa terlebih dahulu, supaya jelas. Jangan menjas bahwa ini dokter ini sudah melakukan satu kesalahan, gitu kan. Ya prosedurnya kan ada kesepakatan di situ antara rumah sakit dan dokter. 1 hari usai kejadian, pihak rumah sakit langsung memberhentikan sang dokter dari jabatannya sebagai dokter spesialis yang melakukan praktek di rumah sakit tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan pencabulan istri pasien oleh seorang oknum dokter di salah satu rumah sakit di Sumatera Selatan terus berlanjut. Jumat pagi, korban didampingi tim kuasa hukum menyerahkan barang bukti berupa bra dan pakaian serta pengambilan sampel darah korban. Tim kuasa hukum korban kembali mendatangi Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Kedatangan kali ini disertai kehadiran korban yang merasa dilecehkan oknum dokter. TAF, ibu rumah tangga berusia 22 tahun yang menjadi korban pencabulan seorang oknum dokter, terlihat mengenakan jilbab coklat. Korban didampingi tim kuasa hukum mendatangi PPA Polda Sumsel untuk menyerahkan beberapa barang bukti tambahan. Barang bukti tersebut berupa bra dan pakaian milik korban. Pada hari ini saya dan tim ini yang ketiga kali kami ke sini, dan hari ini yang ketiga ini menyerahkan barang bukti berupa pakaian dalam, celana dan bra ya. Terus kita juga hari ini akan melakukan tes pengambilan sampel darah untuk mencocokkan darah itu dengan jarum suntik yang disuntikkan, sisa darah yang ada di jarum suntik yang dilakukan tersebut. Semenjak kasus ini bergulir, tim kuasa hukum korban sudah 4 kali ke Polda Sumatera Selatan. Tim kuasa hukum korban berharap dengan keterangan dan barang bukti yang diberikan, kasus ini segera naik dari penyidikan ke status tersangka. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Usai lakukan gelar perkara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel meningkatkan status laporan diduga pelecehan oleh seorang oknum dokter terhadap istri seorang pasien, status naik dari penyelidikan ke penyidikan. Laporan polisi terkait kasus dugaan pencabulan yang dialami istri seorang pasien rumah sakit, polisi telah melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan, polisi telah meminta keterangan 9 orang saksi dengan mengumpulkan beberapa barang bukti termasuk hasil visum dan CCTV. Adanya barang bukti dan keterangan saksi, polisi kini meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke status sidik. Keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel saat ini masih terus mengumpulkan bukti-bukti termasuk hasil visum di mana hasilnya ditemukan adanya bekas luka dan bekas suntikan. Kita antara penyidikan itu untuk mengumpulkan bukti, yang mana bukti ini untuk membuat terang suatu tindak pidana. Jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti terus, ya, sesuai dengan sangkaan pasal dengan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, kita masih terus melakukan bukti-bukti pendalaman, ya, nanti kita akan sampaikan. Saat ini oknum dokter tersebut masih berstatus saksi dan masih akan dimintai keterangan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Rumah sakit di Lubuk Linggau tolak pasien melahirkan. Informasinya setelah pariwara berikut. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Lemon iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
Selamatnya Ramadan hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Miris yang dialami Agus, warga kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Saat istrinya Tania hendak melahirkan, diduga ditolak oleh petugas RSUD Siti Aisyah Lubuk Linggau. Saat hendak menyambut rasa haru bahagia atas kelahiran anak pertamanya, pasangan suami istri ini saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau, malah ditolak dan diarahkan ke rumah sakit lain. Sebelum ke rumah sakit, keluarga kecil ini berangkat dari rumahnya terlebih dahulu menuju ke klinik persalinan di dekat rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Setiba di klinik, bidan di sana melihat kondisi sang istri hendak melahirkan dan karena kondisi darurat satu kakinya bayi sudah keluar. Lalu bidan langsung memberikan rujukan untuk dibawa ke rumah sakit. Menggunakan taksi online, pasangan ini langsung menuju ke RSUD Siti Aisyah. Setiba di rumah sakit, tidak ada penanganan serius dari petugas di sana. Menurut Agus, perawat dari rumah sakit mengatakan bahwa saat ini inkubator di sana tidak ada dan dalam kondisi rusak. Dan lalu petugas rumah sakit menyuruh istrinya agar dipindahkan ke rumah sakit lain. Nah, waktu ke Siti Aisyah di jalan tuh selalu naik Grab, nggak boleh naik motor. Sebab lah parah kata bidan tuh. Nah, nyampe lah Siti Aisyah tuh. Nah, aku udah dibawa motor. Pas bawa motor tadi, baru nyampe lah sama Bali. Nggak tahu rujukan ke mana, dia beriksa. Sedangkan dalam ruangan Siti Aisyah ada bayi. Aku nengok dulu ya saat dia bayi itu. Sementara itu, PJ Wali Kota Lubuk Linggau meminta maaf atas kejadian ini dan meminta Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Siti Aisyah untuk menyelesaikan masalah ini agar peralatan yang kurang dan yang rusak untuk segera diperbaiki. Dari Direktur Siti Aisyah sudah kami perintahkan untuk mengklirkan, menjelaskan dengan pasien. Ya mudah-mudahan ya ke depan ini satu peralatan yang kurang itu segera harus diperbaiki. Artinya demi keselamatan jiwa, apalagi yang akan melahirkan, ya memang standarisasi peralatan itu dibutuhkan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum guru yang diduga berbuat asusila kepada siswinya di salah satu SMP di Tanjung Lubu, Kabupaten Oki akhirnya terungkap. Oknum guru mengaku suka kepada korban dan memang memiliki hubungan. Masih ingat dengan kejadian adanya oknum guru yang berbuat asusila kepada siswinya di salah satu SMP di Tanjung Lubu, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan yang aksinya dipergoki warga hingga nyaris diamuk warga. Oknum guru P3K berinisial AD nekat melakukan aksi asusilanya saat bertemu dengan korban di sekolah. Pelaku yang kala itu kalap mata memeluk korban dari belakang serta langsung menciumnya. Oknum guru diketahui merupakan guru olahraga sekaligus pembina OSIS dan pembina pramuka. Atas ulahnya itu, polisi akhirnya mengungkap kasus tersebut. Diakui pelaku jika dirinya dan korban memang memiliki hubungan spesial. Namun korban hanya menganggap hubungan biasa layaknya antara guru dan siswa. Kini korban masih trauma dan belum masuk sekolah. Pelaku memang dia ini ada hubungan sama anak murid ini. Tapi memang kami tanyakan kepada korban tidak merasa. Tapi dari pelaku dia memang sudah berhubungan kurang lebih 3 bulan. Direspon lain oleh pelaku, maka pelaku memberanikan diri. Tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
Boleh mode sujud dia itu cuma nempelin kening tanpa menempelkan hidung. Atau sebaliknya, cuma nempelin hidung tanpa nempelin kening. Terserah. Yang penting salah satunya antara kening atau hidung. Nah, ini menurut pendapat mazhab Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan surat Al-Had ayat 77. Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, kalian rukuklah dan kalian sujudlah. Di situ kata Imam Abu Hanifah dan yang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah ini, Allah itu cuma memerintahkan kita untuk sujud, enggak memperinci harus kening yang nempel atau harus hidung yang nempel. Berarti boleh asal salah satunya. Yang penting anggota wajahnya ada yang nempel. Karena Allah memerintahkan secara umum, secara makna, kalian sujud. Allah tidak memperinci harus nempel kening atau nempel hidung. Nah, ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Pendapat ketiga, pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada dua pendapat kurang lebih dalam masalah ini. Dan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan la yajuzu illa an yasjuda ala jibhatihi wa anfihi ma'an jami'an. Kata Imam Syafi'i, salah satu pendapat beliau dan ini pendapat Imam Ahmad, tidak boleh sujud kalau tidak menempelkan kening sekaligus juga hidung. Harus ditempelkan itu, kening sama hidung harus ditempelkan bersamaan. Dan ini pendapat yang paling kuat. Kenapa seperti itu? Karena memang ada hadisnya Bukhari Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam ala jibha wa asyara bi yadihi ala anfihi wal yadain wa rukbain wa atrafil qadamain. Yang pertama, Nabi itu mengatakan, aku diperintahkan sama Allah Ta'ala. Berarti kalau diperintahkan kepada Nabi Muhammad, hukum asalnya juga diperintahkan kepada umatnya. Ketika sujud untuk meletakkan 7 anggota badan. Nah, beliau mengisyaratkan yaitu wajah. Wajah juga harus sama hidung. Kening juga harus sama hidung. Kedua tangan. Nah, kedua apa ini namanya ini? Lutut dan ujung kaki, ujung jari kaki itu wajib ditempelkan sesuai dengan perintah Allah. Jadi hukum asalnya pertama kan ada 7 kata Nabi SAW harus ditempelkan ketika sujud. Pertama wajah, nah kedua tangan, kedua telapak tangan, berarti 3 udah ya. Kemudian apa lagi? Kedua lutut, nah 5 sudah. Kedua ujung jari kaki 7 pas. 1 wajah, tapi wajah Nabi mengisyaratkan harus sama hidung, nggak cukup cuma kening. Kemudian harus 2 telapak tangan, 2 lutut, dan kemudian 2 ujung jari kaki. Itu harus ditempelkan ketika sujud, baru sujudnya itu bisa dikatakan sah. Dan pernah kejadian Rasul SAW benar-benar sujud dengan menempelkan kening dan hidung. Pernah Nabi kayak gitu. Ada hadisnya. Hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu asaratin wal ma ala jibhatihi ala jibhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arnabatihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah sholat bareng Nabi alaihi wasallam. Dan ketika selesai, aku ngelihat ada bekas tanah dan bekas air. Di zaman dulu masjid, mungkin hujan bercampur becek. Apa dia itu ya? Nah, berarti dia ngangkat kaki. Sujud ngangkat kaki. Ada tuh. Dia sujud, kepalanya ditempelin, kedua tangannya dia tempeli. Tapi masalahnya ujung jari kakinya diangkat sama dia karena ngikutin game. Itu viral zaman dulu. Mungkin Ramadan sebelumnya itu. Atau kejadian kayak gini. Lagi sujud gatel kaki sebelahnya, digarut sama kaki kanan. Nah, kaki kiri gatel. Digarut sama kaki kanan. Gimana Pak Ustadz?
Kan kata Rasul SAW, Allah itu memerintahkan harus 7-7-nya nempel. Nah tapi kalau gatel gimana? Kalau gatel gimana? Apakah masih dianggap sah sholatnya? Umpamanya dia sujud sambil garuk ini bagian belakang dia, berarti kan bukan 7 anggota tubuh yang dia tempelkan. Atau dia sujud kaki kanannya garuk kaki kirinya, bisa jadi kayak gitu. Nah ternyata ini dibahas sama ulama, mengingat syaratnya itu harus 7-7-nya ditempelkan anggota badan itu ya. Ulama menjelaskan kayak gini, wa amma in kana fi asna'i sujud bima'na anna rajulan hakkathu rijaluhu masalan fahakkaha bir rijalil ukha fahada mahlu nazar qad yuqal innaha la tasihu salatuhu li annahu taraka hadha rukna fi ba'di sujud wa qad yuqal innahu yujzi'uhu li anna al-ibrata bil a'am wal aksar fa idza kana al-a'am wal aksar annahu sajidun 'ala al-a'da'i sab'ah ajza'u wa la hadha fa yakunu al-ihtiyat alla yarfa'u syai'an waliyasbiru hatta law asabathu hikatun fi yadihi masalan aw fi fakhidhihi aw fi rijlihi falyasbir hatta yakuma minas sujud. Kata ulama menjelaskan kayak gini. Kalau seandainya di tengah-tengah sujud kaki kanannya menggaruk kaki kirinya misalkan, atau bagian tubuh lainnya, tangannya misalkan, ini kan secara asal syaratnya tidak terpenuhi, kan harus 7 sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Kalau dia ngangkat tangan berarti 6 yang sujud, kalau dia ngangkat kaki kiri berarti 6 juga. Ada ulama mengatakan nggak sah, sebagian ulama mengatakan nggak sah. Kenapa sebagian ulama mengatakan nggak sah? Karena tidak terpenuhi syarat. Nah, tapi ada lagi ulama mengatakan sah kayak gitu, tergantung dilihat kondisinya. Kalau dia ngangkat tangannya atau ngangkat kakinya cuma sebentar misalkan, dia sujudnya itu 20 detik katakanlah sujudnya, tapi dia ngangkat tangan kanannya untuk garuk punggung dia atau bagian belakang tubuh dia cuma 3 detik misalkan, itu masih dimaklumi karena mayoritas dia sudah sesuai dengan perintah mayoritasnya. Tapi kalau sebagian besar dianya misalkan sebagian besar waktunya ketika sujud dia mengangkat anggota salah satu tubuhnya, itu bisa nggak sah. Umpamanya dia sujudnya itu 20 detik. Nah, karena ikut-ikutan yang viral kemarin itu ngangkat kakinya itu 18 detik, apa 15 detik misalkan, atau 12 detik misalkan, berarti mayoritas yang dia lakukan ketika sujud adalah tidak memenuhi syarat, yaitu harus 7 anggota badan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan, hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan, hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Sujud adalah tidak memenuhi syarat, yaitu harus 7 anggota badan yang wajib dia tempelkan. Allah alim shawab. Jelas ya? Nah, singkat aja kita.
Satu lagi, ada beberapa poin berkaitan dengan sujud. Tadi di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, yaitu ketika sujud. Maka kalian perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ketika kita sujud, kita tidak boleh membaca Al-Quran. Ketika sujud nggak boleh itu membaca Al-Quran, karena ada dasarnya. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an wa sajidan. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, aku ini dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Nah gimana Pak Ustadz? Kadang-kadang kita baca doa dari ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, misalkan gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan ayat ini. Sedangkan kata Nabi SAW nggak boleh baca ayat Al-Quran ketika sujud. Tapi itu kandungan maknanya doa. Boleh nggak kita kayak gitu? Kata ulama, sebagian ulama mengatakan itu masih dibolehkan, dengan syarat saat itu dia itu meniatkan dirinya itu sedang berdoa, bukan sedang baca Al-Quran. Kalau niat dia saat itu membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran untuk berdoa, berarti dia dianggap berdoa. Tapi kalau niat dia baca ayat Al-Quran untuk memang baca ayat Al-Quran, misalkan mau nunggu imam baca dulu ayat misalkan, nah ini yang nggak boleh. Tergantung niatnya. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan dia akan mendapatkan apapun yang dia niatkan. Nah itu salah satu penjelasan ulama. Ada lagi ulama dalam mazhab Syafi'i menjelaskan. Az-Zarkasi menjelaskan mahalul karoha ma idza qasada bihal qiraah fa in qasada bihad du'a wassana fayanbaghi an yakuna kama law qanata bi ayatin al-Qur'an ay fala yakuna makruhan. Itu makruh model kayak gitu dia, baca ayat Al-Qur'an makruh hukumnya. Nah itu. Tapi kalau dia meniatkan, memaksudkan dia membaca ayat Al-Qur'an itu untuk doa, untuk memuji Allah, maka boleh seperti itu. Allah alim bisawab, boleh ya. Itu kalau membaca ayat Al-Quran. Lebih amannya lagi, agak diganti dikit kalimatnya. Misalkan Rabbana atina diganti Allahumma, sama aja Rabbana tuh sama Allahumma diganti sedikit. Allahumma atina fid dunya hasanah. Kalau mau lebih aman lagi. Tapi memang ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan baca ayat Al-Quran dengan syarat dia meniatkan itu dia saat itu sedang berdoa. Allah alim bisawab. Nah yang terakhir ya. Banyak ditanyakan kadang-kadang masalah berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu. Berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia, sebagian ulama mengatakan dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena Nabi hanya memerintahkan kita untuk memperbanyak berdoa ketika sujud tanpa membuat aturan apakah harus pakai bahasa Arab atau tidak boleh pakai bahasa Arab. Umum itu perintah Nabi. Fa'aksirud doa, kata Nabi SAW, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Itu alasan pertama. Alasan kedua, salah satu contohnya misalkan ketika tasyahud akhir, Nabi memerintahkan summa yatakhayyaru minal mas'alati masya'ah. Kalian minta apapun terhadap permasalahan yang kalian inginkan. Minta A, minta B. Dan lagi-lagi Nabi tidak menghususkan, memperinci apakah harus menggunakan bahasa Arab atau dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab. Seperti itu. Allah alam bisawab, saya lebih condong ikut pendapat ulama yang mengatakan dibolehkan dia berdoa ketika sujud atau selesai membaca doa tasyahud akhir dengan menggunakan bahasa selain Arab. Adapun alasan ulama yang mengatakan tidak boleh itu, alasan mereka sebagiannya
kita ini sholat dari awal sampai akhir itu pakai bahasa Arab. Dari takbiratul ihram itu kan bahasa Arab tuh, Allahu Akbar bahasa Arab. Sampai salam assalamualaikum warahmatullahi itu kan bahasa Arab. Dari awal sampai akhir itu bahasa Arab. Maka nggak boleh diisi dengan selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Palembang dan seterusnya. Nah, kita katakan pendapat ini yang dimaksud itu kalau zikir-zikir itu memang ada rangkaiannya dalam sholat. Zikir atau doa ruku memang harus bahasa Arab, doa sujud memang harus bahasa Arab, baca Al-Fatihah. Nah, ini memang harus bahasa Arab. Tetapi kalau dia berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab boleh, karena nggak ganggu, asalkan doa rukunya sudah dia baca. Doa itu bukan rangkaian ibadah sholat, bukan, tapi tambahan dibolehkan. Yang nggak boleh itu doa ruku, doa sujud diganti dengan bahasa selain Arab, itu nggak boleh. Allah alim bisawab. Nah, coba saya cari lagi poinnya. Nah, satu lagi saya tambahin ya. Doa sujud itu macam-macam. Ini yang terakhir lah ini. Doa sujud itu macam-macam. Ada yang redaksinya itu mengatakan subhana rabbil a'la. Ada, boleh kayak gitu. Itu riwayat Muslim. Ada mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jazakallahu. Ini boleh juga kita pakai doa ini. Ini hadis Bukhari Muslim. Kalau kita berdoa ketika sujud dengan menggunakan redaksi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, boleh, karena hadisnya sahih Bukhari Muslim. Atau kita milih dengan teks yang lain ketika sujud dalam membaca doa. Doa sujud ya. Dijelaskan di hadis Muslim. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati waruh. Nah, itu hadis Muslim, boleh. Hadis yang lain juga hadis Ahmad, Nasai, dan ini disahihkan oleh ulama. Boleh juga ketika kita sujud subhana zil jabarut wal malakut wal kubriya wal azamah. Nah, boleh kayak gitu. Atau boleh juga kita mengucapkan doa ketika sujud Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis Muslim. Itu boleh. Berarti kurang lebih yang saya catat ini ada 5 macam-macam doa sujud. Boleh nggak Pak Ustaz digabung? Nah, digabung semuanya misalnya ya. Doa pertama dilanjutkan doa kedua sampai doa kelima. Nah, itu ya. Kalau menurut Imam Nawawi dibolehkan. Menurut Imam Nawawi ya, dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan. Asal syaratnya tidak memberatkan jemaah. Nah, lamunnya imamnya ini. Ternyata dia membaca variasi doa ketika sujud. Kalau tidak memberatkan jemaah, silakan. Gitu. Yang jelas dalam dalam pendapatnya Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, dibolehkan menggabungkan berbagai macam doa ketika sujud. Allah a'lam bishawab. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Nah, tadi kan syaratnya seperti itu. Kita ini sujud itu dalam sehari berapa kali? Alhamdulillah dikasih hidayah untuk sujud. Ada tata cara sujud yang maksimal pahalanya ada, yang sempurna ada itu. Walaupun itu sunnah hukumnya, gitu ya. Sebagian sunnah hukumnya memang. Cara sujud seperti ini, inilah yang sempurna. Kata ulama menjelaskan. Yang pertama menempelkan dahi dan hidung di lantai. Memang ulama tadi beda pendapat ya. Tuh. Ini yang pertama. Kemudian cara kedua, supaya sujud kita ini lebih mendapatkan pahala kalau kita menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW berkaitan dengan tata cara sujud yang lebih mendekati sempurna. Kalau sujud itu meletakkan kedua tangan di lantai, tapi sejajar dengan pundak atau telinga. Nah, itu dapat pahala itu, mulai kayak gitu. Kita sujud nih. Sujud kita letakkan tangan kita di lantai, sejajar sama pundak kita atau telinga. Itu dapat pahala itu. Karena memang ada hadisnya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan hadis ini disahihkan oleh ulama. Tsumma sajadah. Fa amkana anfahu wa jibhatahu wa nahayadaihi an janbaihi wa wada'a kaffaihi hadzwa mankibaihi. Nabi itu ketika sujud meletakkan hidung dan keningnya. Banyak banget riwayat hadis yang mengatakan Nabi kalau sujud menempelkan kening dan hidung. Tapi tangannya, kedua tangan Nabi sejajar dengan kedua pundak. Ini ada hadisnya. Tinggal milih kita mau sejajar dengan kedua pundak dapat pahala. Itu lebih sempurna. Atau mau sejajar dengan telinga, ada juga hadisnya. Hadis riwayat Ahmad. An Wa'il Al-Hadrami annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina sajada wa yadahu qaribatani min udhunaihi. Hadis riwayat Ahmad dan ulama menilai hadis ini sahih. Wa'il bin Hadrami radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah melihat Nabi sujud dan kedua tangan Nabi itu sejajar dengan kedua telinganya. Tinggal milih kita. Mau kita dapat pahala sunnah, tangan kita sejajarkan dengan pundak apa dengan telinga. Kalau enggak kedua-duanya gimana Pak Ustadz? Pala sini misalkan. Nah, ada model kayak gitu. Sah tetap. Asal ditempelin, kedua telapak tangan tempelin, hidung sama kening tempelin, kedua lutut tempelin, kedua ujung jari kaki tempelin. Tapi kalau mau dapat pahala lebih, letakkanlah tangan kita ketika sujud sejajar dengan pundak atau telinga kita. Lebih dari itu, nah kayak gini misalkan, masih sah, Bapak, masih sah. Seperti itu ya, masih sah. Yang enggak boleh itu sujud menempelkan siku. Jangan, dilarang kita sujud seperti anjing kata Rasulullah SAW yang menempelkan siku. Nah itu. Nah kemudian tambahan pahalanya ketika sujud, jari-jari tangan kita itu dirapatkan ketika sujud dan menghadapkan ke arah kiblat. Nah ini dirapatkan. Tapi kalau agak miring gini, nah masih sah gini sujudnya. Katakan masih sah. Asal syarat minimalnya tadi ditempelkan kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua jari, ujung jari, kening sama hidung, masih sah. Tinggal kalau mau lebih tambahan pahala, dirapatkan jarinya ketika sujud dan dihadapkan ke arah kiblat. Iya itu ya. Yang kemudian selanjutnya, siku tadi diangkat, jangan ditempelkan. Siku itu diangkat dan tidak ditempelkan ke perut sini. Nah itu. Tapi lihat-lihat kalau kita berjamaah jangan terlalu lebar. Nah misalkan gini, memang sunnahnya kita jangan tempelkan, tapi jangan terlalu kita ini misalkan terlalu lebar membuka siku tadi. Nah gini misalkan, keganggu orang sebelah kita. Seperti itu ya. Ada hadisnya, hadis Bukhari.
Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima. Nabi itu kalau sujud, tangannya itu, sikunya itu tidak ditaruh di lantai dan tidak dirapatkan sikunya itu ke bagian tubuh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kalau pengen dapat tambahan pahala yang lain ketika sujud, kedua tumit dirapatkan, tumit kaki dirapatkan. Nah, jari-jari kaki ditekuk menghadap kiblat. Itu sunnah itu hukumnya. Walaupun nggak wajib, sunnah itu. Walaupun dia nggak nempelin tumit tetap sah. Asal syaratnya 7 anggota tubuh tadi ditempelin. Tapi kalau mau tambahan pahala, sekali lagi tumit dirapatkan. Jari-jari itu ditekuk menghadap kiblat. Karena memang ada hadisnya, hadis Baihaqi, hadis dari Hakim dan disahihkan oleh Imam Zahabi. An Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi fawajadtuhu sajidan rasan akibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu saat aku kehilangan Nabi. Mana Nabi? Padahal tadi Nabi berada satu ranjang dengan Aisyah. Maka ketika aku cari, kata Aisyah, aku dapati Nabi sedang sujud. Nah itu kata Aisyah, sedang sujud. Tapi posisi sujudnya itu 2 tumit beliau rapatkan dan ujung-ujung jari kaki beliau hadapkan ke arah kiblat. Itu hukumnya sunnah. Allah a'lam bishawab. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Inilah tentang tata cara sujud. Semoga aktivitas kita ini ketika sujud bisa menambah pahala kita. Rugi kita kalau kita nggak menjalankan sunnah ketika sujud. Karena setiap saat kita sholat itu sujud, dan kita sholat itu mengharapkan dapat pahala. Maka tadi yang telah disampaikan, yang penjelasan ulama tadi, sebisa mungkin kita amalkan. Tumit dirapatkan, ujung jari kaki dihadapkan kiblat, begitu juga telapak tangan, jari-jarinya dirapatkan menghadap kiblat dan yang lainnya. Allah a'lam. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews.